nuklir Iran itu dibangun oleh Amerika. Fasilitasnya dikasih, teknologinya dikasih, pengetahuannya dikasih, orang-orang Iran ditrain untuk bisa ngerti atom. Nah sekarang jadi bahaya nuklir seperti senjata makan Tuhan kan? Kenapa negara lain boleh punya nuklir tapi Iran tidak boleh? Karena dia masih terikat secara hukum internasional. Kalimat dia begini, saya akan menghapus semua peradaban. Pesan itu dimengerti di Iran, Amerika mau pakai senjata nuklir. Ini ada desain besar di belakang ini yang tidak menginginkan perang segera berakhir. Supaya bisnis senjata bisa jalan terus, bisnis minyak bisa jalan terus, bisnis pasar saham bisa jalan terus. Wilayah yang paling rawan di Indonesia adalah wilayah udara. Kenapa? Karena selama ini pembangunan pertahanan kita itu kan terfokus ke darat. Padahal kondisi geografis kita itu kan kepulauan. Jadi seharusnya laut diperkuat, udara diperkuat. Karena kenapa? Perang masa kini kan tentara tidak harus pergi. Betul. Drone yang pergi, pesawat yang ini. Perangnya orang perang di langit. Perang langit. Ya, perang di langit. Jadi kita boleh asa golok apa segala pun ada mana nggak jadi itu Pak. Bosen bikin super kantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngecrek, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngecrek, langsung on lagi. Cobain yuk. Kawan tutur, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam Bang Don Super Opini. Super Opini karena sponsor kami itu permen Super namanya. Super. Kali ini kita kembali bicara tentang Amerika, Israel, dan Iran yang beberapa waktu lalu melakukan atau duduk dalam posisi gencatan senjata, tetapi kemudian gagal. Kami mengundang seorang narasumber, sahabat lama saya, kami dulu sama-sama sering malang melintang di lapangan. Dan beliau sekarang jadi pengamat, itu bedanya. Saya tetap masih jadi wartawan, beliau sekarang jadi pengamat, terutama pengamat masalah-masalah internasional. Ini dia Bung Pitan Daslani. Bung Pitan, terima kasih ya. Senang jumpa dengan Anda. Kami cari untuk minggu lalu sebetulnya, tapi kok Anda jalan susah sekali untuk bisa ketemu. Betul. Kalau kita lihat proses gencatan senjata Amerika Iran ini, kan kemudian orang beritakan itu gagal. Bahkan sebelum gagal pun kita sudah memperkirakan bahwa itu gagal. Betul. Tetapi apa sebetulnya poin pokok yang membuat itu gagal? Begini. Krusial poinnya. Ya, jadi saya harus cerita dari sudut pandang diplomasi. Oke. Jadi kalau diplomasi kita bicara budaya diplomasi, kita bicara perjanjian internasional dan seterusnya ya. Jadi begini, begitu diumumkan bahwa Pakistan akan menjadi tuan rumah, saya langsung bertanya, kenapa harus Pakistan? Karena ada 4 negara yang mengusahakan terjadinya perundingan itu, yaitu Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan. Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan. Nah, terus kenapa sekarang kenapa harus Pakistan? Menurut saya Pakistan ini pilihan yang salah sebagai tuan rumah. Apa salahnya? Karena dia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal Israel kan terlibat di dalam konflik itu. Israel yang memulai perang itu Juni 2025. Jadi untuk menjadi tuan rumah satu perundingan damai itu, maka posisi tuan rumah itu harus netral dan harus bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat. Sama seperti waktu kita Kamboja kan? Betul. Kamboja itu kan kita liput sama-sama waktu itu kan? Itu Kamboja kan semua pihak yang terlibat terima posisi Indonesia. Makanya kita ngomong mereka dengar dan bisa damai kan? Akhirnya konferensi Paris dan Kamboja damai jadi 10 negara, sekarang udah 11. Ini beda. Pakistan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi menjadi juru damai dan Israel tidak terlibat di dalam situ. Itu sebabnya begitu Pakistan gulirkan itu, Israel langsung bom Lebanon, gitu. Nah, yang punya posisi yang lebih netral itu Mesir.
Karena Mesir dengan Israel baik, dengan Iran baik, dengan Turki baik, dengan Amerika baik. Jadi Mesir bisa bicara untuk semua. Tapi salah pilih ini Pakistan ini. Sehingga saya jadi pikir, jangan-jangan ini by design dibikin begitu supaya pasti mentok. Pasti mentok, dan Israel tetap bebas Israel menyerah. bebas menyerah. Termasuk ke Lebanon. Itu yang pertama dari segi pemilihan tuan rumah. Kedua? Yang kedua dari mekanisme untuk melakukan perundingan damai. Begini, Iran mengajukan 10 tuntutan, Amerika mengajukan 15 tuntutan, betul. Jadi secara komposisi tuntutan saja sudah tidak berimbang. Kalau Pakistan itu dia pintar sebagai juru damai, dia akan bilang sama Amerika, ini dari sini 10, kamu juga kasih 10, biar kita bisa cari titik temunya di mana. Dia biarkan 1 15, 1 10, makanya tidak bisa. Nanti setelah Amerika punya Pakistan Iran majukan 10 tuntutan, Amerika majukan 10, masih ada 5 lagi dia tuntut. Nah, di situ seharusnya peran tuan rumah itu melakukan sinkronisasi. Nah, dia gagal melakukan itu. Nah, tapi ada kesalahan yang lebih besar lagi. Begini, Menteri Pertahanan Pakistan ya itu menjelang delegasi Amerika tiba, dia bikin blunder. Apa itu? Dia umumkan di media sosial bahwa semua orang Yahudi keturunan Eropa harus diusir keluar dan dibuang ke dalam api neraka. Itu dia umumkan di media sosial. Marah Netanyahu. Karena Netanyahu ini, bapaknya itu adalah Benzion Milaikowski. Itu Yahudi Eropa. Yahudi Polandia. Ya, Polandia. Sedangkan ibunya itu Sela Segal, itu Yahudi Lituania. Jadi memang dari Eropa mereka. Ayahnya Netanyahu itu pindah ke Palestina baru tahun 1920. Lalu mengganti marganya dari Milaikowski menjadi Netanyahu, gitu. Nah, ini Menteri Pertahanannya hantam itu. Itu kamu kan bukan asli orang Yahudi yang lahir itu, bapak moyangmu itu kan dari Eropa, jadi harus keluar. Dia minta Amerika suruh keluarkan. Marah ya. Amerika juga tersinggung, Netanyahu juga tersinggung, makanya dibom itu Lebanon untuk mensabotase perundingan itu. Jadi ada beberapa soal tentang prosedural maupun teknikal yang membuat sudah dari awal itu bisa batal. Dari awal sudah. Kalau konten atau substansi. Kalau substansi begini, pertama, Iran minta supaya 52.000 pasukan Amerika di semua pangkalan di Timur Tengah, di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah itu ada 17 pangkalan angkatan udara dan 10 pangkalan angkatan laut Amerika. Kalau pangkalan angkatan laut itu yang terbesar di Bahrain, pangkalan angkatan udara itu yang terbesar di Qatar, Al Udeid itu. Nah, Iran minta supaya ini harus dikeluarkan semuanya. Karena itu tanah Arab, bukan tanah Amerika. Jadi harus kamu keluar, kan begitu. Nah, ini kan perjanjian bilateral antara negara. Antara negara, tidak bisa negara lain suruh keluarkan. Jadi secara diplomasi sudah salah pendekatan seperti itu. Itu kalau kita lihat dari tuntutan Iran. Dari Iran. Nah, sebetulnya pada tanggal 10 Maret itu Mojtaba Khamenei membuat pernyataan tertulis yang dibacakan di televisi nasional Iran. Itu dia mengumumkakan 3 tuntutan dan 3 ultimatum. 3 tuntutannya, 1, cabut semua pasukan dari daerah Timur Tengah, itu 1. Yang kedua, dia minta ganti rugi. Oh iya, ganti rugi. Bayar $500 miliar untuk semua sanksi yang sudah diberlakukan. Dan yang ketiga, cabut semua sanksi. Pasukan keluar, sanksi cabut, dan bayar $500 miliar. Makanya Amerika marah, kan begitu. Itu kalau dari tuntutan Iran. Terus, kalau tidak disetujui, Bung. Iran menuntut begitu, apa karena posisinya merasa di atas angin atau apa sebetulnya? Atau memang kasih poin yang maksimal begitu lah? Memang Iran itu, begitu juga Amerika, menyusun daftar tuntutan itu dengan semaksimal mungkin, dengan keyakinan bahwa tidak akan mungkin diterima oleh pihak lawannya. Amerika juga begitu, tidak akan mungkin diterima gitu oleh pihak lawannya. Jadi memang mereka itu hanya show off aja di atas panggung, tapi sejak awal sebelum terjadi perundingan pun sudah saya bilang ini pasti deadlock. Pasti gagal. Pasti gagal. Apalagi tadi saya kembali tadi dia kasih 3 tuntutan.
Lalu kalau Amerika tidak penuhi 3 tuntutan itu, dia kasih 3 ultimatum. Satu, dia tutup Selat Hormuz. Yang kedua, dia akan aktifkan perjanjian strategis dengan Rusia dan Cina dan membuka pangkalan mereka di Iran, pangkalan militer mereka di Iran. Yang ketiga, dia akan mengeluarkan kekuatan nuklirnya. Begitu bahasanya. Makanya, wah, Amerika bilang, berarti dia bohongin kita dong. Dia jangan-jangan dia udah punya barang itu, tapi dia sembunyikan begitu. Seperti itu. Nah, kalau itu dari pihak ini. Kalau dari Amerika bagaimana? Nah, dari pihak Amerika tuntutannya juga jauh dari ekspektasi Iran. Karena dia minta supaya Iran harus hentikan semua pengayaan uranium, harus hentikan semua produksi senjata balistik, gitu. Itu harus dihentikan semua, dan harus hentikan bantuannya kepada proksinya di Timur Tengah. Pertama kita bicara tentang pengayaan uranium dulu. Begini, nuklir Iran itu dibangun oleh Amerika. Jadi tahun 1957 di zaman Presiden Dwight Eisenhower, Dwight Eisenhower waktu itu membuat program yang namanya Atom for Peace. Itu karena setelah bom Hiroshima kan, 45, jadi Dwight Eisenhower bikin Atom for Peace itu, membangun 20 reaktor sipil katanya waktu itu, ya, yang kemudian sekarang menjadi reaktor nuklir militer kan, dicurigai kan. Nah, itu Amerika yang bangun, fasilitasnya dikasih. Teknologinya dikasih, pengetahuannya dikasih, orang-orang Iran di-train untuk bisa ngerti atom. Amerika yang kasih. Tapi terjadi perubahannya itu pada itu tahun 57. Nah, tahun 1968, 1 Juli 68 itu, Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi nomor 2373. Itu yang mengeluarkan apa yang disebut NPT, Non-Nuclear Non-Proliferation Treaty, larangan penyebaran senjata nuklir. Nah, 59 negara menjadi sponsornya. Iran ikut menandatangani itu. Nah, di dalam NPT itu dilarang mentransfer teknologi nuklir, dilarang membuat senjata nuklir, dilarang menimbun senjata nuklir, itu dilarang semua di situ. Nah, Iran adalah penandatangan itu. Indonesia juga ikut tanda tangan di zaman Pak Adam Malik. Nah, Iran ikut tanda tangan itu, sehingga secara hukum internasional, kalau dia mau membuat senjata nuklir, dia harus cabut dari situ dulu. Nah, selama ini dia nggak cabut, makanya dimarahi oleh semua negara yang lain. Begitu ada alasan bagi Amerika juga untuk menuntut jangan gitu. Tentunya, karena dia masih sebagai penanda tangan. Dan ketika dia menandatanganinya, itu didaftarkan di repositori PBB bahwa negara ini sudah komit menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini sebagai produk hukum internasional. Jadi dia tidak boleh melanggar itu. Nah, harusnya dia seperti Korea Utara. Korea Utara itu masuk 12 Desember 85 ikut penandatangani, tapi 2003 dia keluar. Dia keluar, makanya dia bebas kan? Dia bebas, tidak ada orang yang bisa marah dia kan, dia bebas. Nah, kalau Iran mau punya senjata nuklir harusnya ikut jejak Korea Utara. Complicated ini kayak Amerika yang memulai dulu kan? Amerika yang memulai. Nah, sekarang jadi bahaya nuklir seperti senjata makan Tuhan kan? Senjata makan Tuhan. Seperti itu. Dia udah kasih pengetahuannya, kemudian tahun 90-an Profesor Mohsen Fakhrizadeh itu yang Habibinya Iran di istilahnya itu, membangun program AMAT untuk melakukan pengayaan uranium dan membuat, waktu itu rencananya ingin membuat 11 senjata nuklir. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau orang tanya, kenapa negara lain boleh punya nuklir tapi Iran tidak boleh? Karena dia masih terikat secara hukum internasional. Di situ masalahnya. Bukan karena misalnya begini, kan alasannya itu Israel boleh punya. Lalu kemudian kenapa saya tidak boleh? Nah, karena Israel tidak ikut tanda tangan itu. Itu dia. India punya nuklir, India tidak ikut tanda tangan itu. Pakistan punya nuklir, Pakistan tidak ikut tanda tangan. Jadi mereka bebas kan, tidak kena hukuman. Iran tanda tangan. Di situ masalahnya. Jadi kalau nanti Bung Don ketemu presiden Iran, bilang kalau kamu mau punya senjata nuklir, cabut dulu dong dari situ. Begitu. Baru sekarang orang mengerti jelas, gitu. Jadi panjang ceritanya sebetulnya. Ini bukan sekedar tuntutan yang tiba-tiba ini ada produk hukum internasional. Nah, apalagi 7 Juli 2017 itu Sidang Umum PBB mengeluarkan melakukan konferensi internasional, 122 negara
voting dan 122 negara menyetujui yang mengadopsi apa yang disebut TPNW, Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons. Itu total pelarangan produksi senjata nuklir. Oke. Total. Indonesia di zaman Ibu Retno tanda tangan itu. Ya, Iran tidak ikut. Iran tidak ikut. Iran tidak ikut. Jadi Amerika bilang, ketahuan ini. Berarti dia memang mau bikin senjata nuklir ini. Dia nggak ikut tanda tangan. Jadi itu. complicated. Complicated begitu. Oke. Ini kan mereka duduk di Islamabad, tetapi tidak ada Israel di situ kan? Tidak Ini ada kan hanya Israel. Amerika Padahal dan Israel kan yang ngebom itu. iya betul. Itu. Makanya Israel begitu tahu dia tidak ikut, dia tetap ngebom Dia ke Lebanon. Hezbollah. Hezbollah tetap dihantam. Nice. Tetap dihantam. Nah, hari ini ini Selasa apa? Selasa ya? Nah, Selasa. Hari ini di Washington terjadi pertemuan antara duta besar Lebanon dan duta besar Israel di Washington DC, di New York untuk mencari perdamaian, mencari jalan perdamaian Israel dengan Lebanon. Tetapi komandan Hezbollah itu sudah bilang, itu sebelum terjadi pertemuan kita udah tahu hasilnya, mendingan nggak usah, kan begitu dia, mendingan nggak usah. Jadi makin rumit ini persoalan. Persoalan secara diplomasi komposisinya salah, seharusnya Israel diikutkan di situ karena dia pelaku utamanya. Dia tidak masuk dalam Tapi perundingan. kenapa Israel menjadi pelaku utama? Karena Iran ini kan melindungi proksi yang kemudian menyerang. Misalnya Hezbollah, begini, ini ada lalu cerita kemudian menarik. ada Hamas, ada Houthi. Begini, ada cerita menarik. Jadi 14 Juli 2015 di zaman Presiden Obama itu, 5 negara anggota tetap PBB bersama Jerman dan Uni Eropa membawa Iran ke meja perundingan di Wina. Hasil perundingan itu adalah MOU yang namanya JCPOA, Apa itu? Joint Comprehensive Plan of Action. JCPOA itu adalah dokumen yang berisi kesepakatan bahwa Iran, negara-negara Barat akan cabut sanksi-sanksi ekonominya kalau Iran memproduksi melakukan pengayaan uranium itu maksimal 3,67%. Dibatasi. Dibatasi 3,67% sebanyak kurang dari 300 kg. Nah, ternyata laporan daripada International Atomic Energy Agency itu ternyata sudah naik sampai yang terakhir itu bulan 2 hari sebelum penyerangan, jadi 26 Februari, itu laporan dari International Atomic Energy Agency itu mengatakan uranium yang diperkaya pada tingkat 60% dan itu hanya perlu 2 minggu naik jadi 80-90%, itu sudah bisa membuat 11 bom atom, 11 bom nuklir lebih dahsyat dari Hiroshima. Jadi itu menakutkan. Maksudnya hanya perlu 2 minggu sudah bisa buat bom yang lebih dahsyat dari Hiroshima. Nah, jadi itu perjanjian JCPOA itu masa berlakunya adalah 15 tahun. Jadi berlaku efektif mulai 16 Januari 2016 sampai 31 Desember 2030. Jadi perjanjian itu secara hitam di atas putih masih berlaku, kecuali untuk ballistic missile. Nah, untuk ballistic missile itu perjanjian itu, klausul itu sudah berakhir pada Oktober 2025. Jadi sejak Oktober 2025 sudah selesai sehingga Iran berhak melakukan produksi ballistic missile. Nah, sekarang Amerika bilang nggak boleh, stop. Nuklir yang tadi dibatasi 3,67%, sekarang Amerika bilang nggak boleh, sama sekali nggak boleh ada. Sama sekali nggak boleh ada. Dan salah satu perang ini kan untuk menghancurkan itu. Harus dihancurkan. Nah, Iran bilang, waduh, capek-capek, biaya mahal sekali saya bikin barang ini, ya toh. Sekarang mau dihancur, udah dibom itu Fordo, Natanz, Isfahan. Sekarang kita dilarang, tidak boleh punya sama sekali. Nah, jadi makanya kembali lagi tadi, Iran ini terperangkap di dalam istilahnya itu carut marut persoalan, tapi dia lupa dia baru bisa bebas memproduksi itu kalau dia keluar dari perjanjian itu. Selama dia masih ada di perjanjian itu, dia salah secara hukum internasional. Ya, artinya kan mereka juga pasti tahu bahwa ini kita harus mestinya keluar. Artinya memang keluar. Dia punya kesengajaan. Memang dia sengaja untuk pertahankan itu karena ada konsekuensinya nanti di PBB kan. Jadi dia pertahankan itu. Nah, sekarang posisi Iran sekarang adalah tidak akan mau tunduk kepada satu pun permintaan dari 15 poin itu. Tidak akan dia tidak satupun dia akan. Dan kemarin itu di akhir daripada ini Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf. Beliau ini adalah mantan komandan Garda Revolusi. Dia yang bersama Menlu Abbas Araghchi ke sana kan.
ketua parlemen ini katakan, ketua majelis ini katakan, Iran terbuka untuk perundingan, tapi kita lebih terbuka untuk berperang. Cah, Jadi tantang ini. enak mendengarnya tapi juga susah orang. Susah orangnya. Jadi pusing juga ini Presiden Trump ini. Karena kalau mau lanjutkan biayanya besar, Iya. gitu. Nah, celakanya begini, ada dua hal yang saya lihat ya, yang sisi negatif Amerika itu ada dua hal. Begini, pertama adalah dunia melihat bahwa ternyata satu negara superpower, the only superpower di dunia ini, kok bisa dipermainkan sama negara berkembang. Artinya tidak mudah lah. Tidak dia mudah menundukkan mengalahkan itu. negara berkembang. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, Cina dan Rusia lagi menonton dan katakan, oh cuma segitu toh kekuatan dia, tahu kan begitu? Oh cuma segitu kekuatan dia. Jadi semakin perang diperpanjang, semakin Amerika ini memamerkan kekuatan militernya, lawan-lawannya menganalisis mereka. Oh besok lusa kalau terjadi apa-apa kita udah tahu dia pakai senjata yang di jenis ini, jangkauannya. Cuman begini. kan begini, Bung Pitan, kadang-kadang kita terjebak pada propaganda Ya betul. perang. Hmm. Misalnya tidak ada satupun, dua-duanya mengklaim menang. Menang, betul. Kan gitu. Saya mendapatkan informasi misalnya itu Amerika dan Israel itu menyerbu atau menyerang 13.000 titik Betul. yang ada di Iran. Betul. Artinya kalau kita ada 13.000 titik, Iya, habis itu. kita bisa bilang bahwa itu habis-habisan. Habis. Kira-kira gitulah. Betul. Tetapi kan pengakuannya adalah bahwa tidak ada yang kalah dalam perang Betul. itu, semuanya menang begitu. Jadi betul. Jadi Informasi memang- Anda gimana kalau jadi lihat? memang apalagi di zaman medsos seperti sekarang. Iya. Saya hanya mau bilang jangan percaya kepada berita yang Ya. keluar kecuali ada orang kita di lapangan Itu benar. ya, atau ada hotline kita yang bisa kita setiap saat konfirmasi semua berita. Betul sekali. Dan harus dikonfirmasi dari 2-3 pihak, tidak bisa dari satu Betul. pihak sebagai Nah. klaim. Nah, jadi saya mau katakan begini, nomor satu ini bukan perang kita. Nah, Jadi masyarakat Indonesia jangan ribut gitu loh. Ini perang orang kita yang ribut di dalam berantem, beradu pendapat, emosian segala, bukan. Iya. Kita ini perang orang tapi kita terseret ke dalam dampak negatifnya. iya. Semua negara yang lain juga begitu gitu. Ah. Nah, cuma Iran masih punya satu kartu as. Sekarang itu kan Hormuz dikepung, jadi kita akan lihat setelah Iya, 22 sekarang battleground itu di Ya. Selat Hormuz. Jadi ini. Selat Hormuz ini sebetulnya begini. Selat Hormuz ini kalau di selatan itu Oman, di utara itu kan Iran. Iya. Tapi titik yang paling kecil sempit itu Yang adalah sempit. ujungnya Uni Arab Emirat dan dataran Iran itu 33 km. Bahayanya di sini. Di situ Di sini yang bahaya. punya siapa di situ? Nah, kalau menurut hukum laut internasional, maka dari garis pantai Iran itu dihitung 12 mil ke dalam 12 mil laut ya. mil laut, itulah wilayah kedaulatannya. Dari garis pantai Oman dihitung 12 mil ke sini, itulah wilayah kedaulatannya. Masalahnya tidak sampai 24 mil jarak ini. Ya tidak sampai kan, betul. Jadi tidak bisa ini. Dari 33 kilo itu kan 33 pasti tidak kurang bisa, dari kurang ya. dari itu. Makanya kesepakatan dua negara adalah pakai median line saja. Ini kita kelola bersama. Pokoknya siapapun lewat sini bayar kita dua. Nah, sekarang Amerika mengancam untuk memblokade. Amerika itu jadi di samping Iran memblokade ini, Amerika memblokade lingkaran lebih luar. Bukan saja dengan kapal penyapu ranjau dan destroyer, tapi kapal selam sudah keliling itu semua. Jadi Amerika bilang, kemarin ini Donald Trump bilang, tidak boleh ada satu kapal yang masuk ke pelabuhan Iran atau keluar dari pelabuhan Jadi Iran. dia jaga, dia blokade sebelum masuk ke Selat sebelum masuk Hormuz. situ. Tapi orang lupa, di dalam situ ada 230 kapal yang tidak bisa keluar sekarang. 230 kapal, kebanyakan dari Cina. Nah ini masalahnya. Ya. Cina berkepentingan Cina dengan kapal-kapal itu karena minyak. Apalagi Cina punya komitmen untuk sudah jalan itu investasi $400 miliar di Iran. Nah jadi tentunya kalau ini stabilitasnya terganggu, duit dia hangus di sana. Dia akan bela. Makanya diam-diam dia juga kirim persenjataan ke sana. Begitu. Ya tapi kan Donald Trump mengatakan, saya tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan itu bukan AI. Dia merasa punya hubungan baik dengan Xi Jinping. Nah begini, sebenarnya kemarin bulan lalu itu sebenarnya 2-3 April itu sebenarnya dia sudah datang ke ke Beijing. Bahkan bulan Maret dia sebenarnya datang ke Beijing, tapi karena eskalasi perang dia tunda ke Mei. Jadi dia Mei akan ketemu. Maka akan ada pertemuan. Akan ada pertemuan di sana itu. Nah ini mungkin karena begini, Donald Trump ini bukan diplomat, makanya bicaranya ngaur-ngaur. Dia ini pengusaha, pedagang.
Sementara Xi Jinping itu juga orang dagang. Iyalah, Jadi Cina kalau lah orang Cina dagang. kan, jadi dua orang yang kalau bertemu, kepentingan nomor Kepentingan satu kepentingan dagangnya. dagangnya dulu. I see. Kalau sudah bisa Kalau sudah selesai yang penting solusi- bisa win-win, ya. gitu, mereka untung, ya udah itu dulu yang mereka pertahankan, yang lain belakangan kan begitu. jadi tidak mungkin juga kalau sekarang orang takut kan, bagaimana kalau Cina dan Amerika perang? Enggak. Sekarang- kepentingan ekonomi lebih besar daripada kepentingan benar politiknya. nggak andai kata Amerika bisa memblokade Selat Hormuz, itu sama dengan ya Iran sudah tidak punya apa-apa lagi. Betul. Kalau Amerika tutup semua, tidak ada Iya. kapal yang bisa keluar dan masuk dari itu, berarti dia nggak bisa ekspor apapun. Iya. Dia nggak punya apa-apa. Dia menjadi tersandra di dalam wilayah yang Iya. dia patok sendiri. Artinya gitu. kalaupun dia tidak bisa menyerang blokade itu misalnya, itu berarti mungkin Iran sudah tidak punya kekuatan. Atau Kekuatan Iran sekarang itu hanya ada di sisa. Jadi sebelum perang itu Iran punya sekitar 3.000 ballistic missile. Hah? Yang kita tahu itu sekarang dia hanya punya sekitar 150 peluncur ballistic missile untuk mungkin sekitar 1.500-an yang masih tersisa. Ditambah dengan drone. Ini yang dia punya. Iya, drone. Sementara angkatan lautnya itu sudah dilumpuhkan, angkatan udaranya sudah dilumpuhkan. Jadi kekuatan Iran sekarang adalah ballistic missile dan drone. Dan jangan lupa sleeper cells. Sel tidur yang siap bunuh diri di mana-mana. Itu sudah masuk di Amerika, sudah masuk di mana-mana. itu yang Itu yang menakutkan berbahaya. justru. Iya. Itu yang berbahaya. Bisa-bisa tiba-tiba ada kedutaan Amerika diledakkan, perusahaan Amerika diledakkan, seperti di Dubai. Iya. Sasarannya bukan saja ke pangkalan Amerika yang ada di Dubai, tapi semua perusahaan Amerika yang ada di Dubai, di Uni Arab Emirat. Karena dia berhitung begini, kalau perusahaan-perusahaan Amerika ini bisa diserang, bisa dihancurkan, nanti yang jebol kantongnya adalah perusahaan asuransi yang menjamin mereka. Kan begitu. Dan itu di Amerika semua kan. Jadi perangnya seperti gitu sekarang. Jadi sekarang kalau kita misalnya lihat battleground di Selat Hormuz ini kan berarti makin panjang kesulitan kita karena 20% katanya dari minyak dunia itu melewati itu. Betul. Jadi kita bersiap-siap, makanya kita harus jadi ada International Energy Agency, IEA. Nah, International Energy Agency itu sudah mengeluarkan himbauan untuk melakukan pengamatan di semua negara, termasuk kerja dari rumah, ganjil genap, dan macam-macam mengurangi penggunaan kendaraan mobil pribadi. Itu semua sudah diberlakukan di banyak negara. Di India misalnya itu gas tidak boleh dipakai lagi untuk pembakaran jenazah, Iya. karena pemerintahnya bilang gas itu hanya ditujukan kepada orang hidup, bukan orang mati. Kan begitu. Jadi berbagai penghematan dilakukan. Nah, sebenarnya Indonesia juga kita masih tenang-tenang saja nih. Jadi kebiasaan kita itu air sudah sampai di leher, baru kita mau belajar berenang kan. Pak Prabowo sudah ke Rusia. Nah, ini bagus. Jadi Pak Prabowo kemarin berada di Rusia, bertemu dengan sana, dan beliau katakan bahwa dia datang untuk berbicara dengan Presiden Putin mengenai masalah energi Iya. dan perkembangan terakhir. Jadi artinya Geopolitik. ya sebenarnya Rusia juga sebenarnya menawarkan untuk minyaknya masuk ke Indonesia gitu. Jadi kalau bagi saya Indonesia itu tidak punya perjanjian dengan negara manapun untuk tidak boleh membeli minyak dari Rusia. Bukannya kita sudah punya dalam perjanjian dagang dengan Amerika bahwa kita beli energi dari sana? Nah, itu perjanjian yang sekarang jadi menjebakkan. Betul. Menjebak. Nah, saya mau katakan begini. Hukum internasional sekarang jadi hukum rimba. Tidak ada hukum internasional yang benar-benar harus kita ikuti. Iya. Ya, toh? Setuju. Jadi Bahkan banyak hal dilanggar. Apa Tidak betul kita harus taat banget begitu loh. Nah, sedangkan Amerika sendiri melanggar begitu banyak aturan hukum internasional kan. Iya. Buktinya International Criminal Court di Den Haag mau memperkarakan dia bilang kalau berani itu digulirkan, saya bom itu di sana kan begitu. Jadi hukum internasional sudah tidak dihargai, tidak di ini. Dunia sekarang sedang terbentuk tata dunia baru gitu. Apa kita masih perlu sebagai negara baru daulat untuk begitu submisif kepada negeri? Iya. Apa salahnya kita sebagai negara berdaulat itu punya banyak opsi, banyak alternatif, sehingga kita tidak merasa tersandra oleh manapun kan? Sebenarnya pemikiran Nanti kita akan bicarakan harus ke lebih situ. lanjut. Ya, Bung Pitar. betul. Kita kembali ke soal perang ke Iran, Israel dengan Amerika ini. Iya. Kan Donald Trump itu begitu banyak statement yang menimbulkan kegaduhan Betul.
di dunia ini. Betul, dia lagi berantem sama Paus kan? Pertama dia bicara tentang Paus, Paus. walaupun Paus bilang saya tidak sebagai Iya. politisi, tapi seruan saya adalah perdamaian Perdamaian berdasarkan Bible. dan Paus memang tepat menyatakan itu. Semua Paus sebelumnya juga begitu. Iya, Kalau ada iya. perang, Iya. Paus akan katakan damailah Ya, kamu. itu kan sikap begitu. gereja memang Itu begitu. memang pakemnya begitu gitu. Hmm. Cuma Donald Trump bilang, wah itu orang terrible, tidak mengerti. Tidak Dia mengerti bilang itu orang politik. tidak mengerti politik. Terlalu ini. liberal. Nah akibatnya apa? Umat Katolik di Amerika sekarang semua berdiri di belakang Paus untuk hantam menyerang balik ke presiden. Ini Paus lagi bicara firman Tuhan kok bawa ke politik kan begitu. Jadi tambah rame ini. Nah ini bisa-bisa mempengaruhi nanti midterm election Midterm nanti. election, ya. Gitu. Nah. Jadi ini bumerang bagi Presiden Trump begitu. Nah, sekarang ada kan ceritanya ada proses ancaman impeachment. Betul, memang ada. Seberapa efektif ini Betul, akan jalan? memang secara jujur ada itu. Tetapi persoalannya adalah keputusannya di Kongres, sementara DPR dan Senat Amerika itu dikuasai oleh Dikuasai Partai Republik. Republik. Jadi tidak mungkin terjadi. Oh. Gitu. Yang ditakutkan, yang menurut saya ancaman terbesar bagi Presiden Donald Trump adalah sleeper cell yang masuk di Amerika dan tiba-tiba kan sudah 2 kali dia Kalau satu mau aja ditembak. terjadi, Nah, itu kan bisa menakutkan rakyat Amerika juga. betul, sebetulnya. betul. Karena di Amerika sendiri sudah ada demo di mana-mana kan. Iya, iya, iya. Jadi Ketika orang yang mereka tidak puas no demo, kings. iya tuh, demo di berbagai negara bagian. Nah kalau sleeper cell itu sudah dua atau 3 kali itu ada mobil yang sengaja menabrakkan diri ke pagar yang dekat Gedung Putih itu kan. Nah, jadi itu yang ditakutkan kan presiden sendiri kan sudah dua kali mau ditembak. Iya, iya, Pernah di iya, kupingnya. kena kuping waktu Itu kampanye. hanya beda berapa milimeter aja itu. Ya, kan begitu kan. Jadi itu bahaya bagi Presiden Trump. Nah harusnya Presiden Trump itu berpikir bahwa dia tidak akan jadi presiden selamanya. Iya. Artinya apa? Pengawalan terhadap dia Itu bisa berhenti pada bisa suatu saat, kan? berkurang ketika dia berkurang, tidak ya. jadi presiden lagi. Dan disitulah bahaya terbesarnya kalau sleeper cell itu ada di mana-mana di Amerika. Nah ini yang harus beliau pikir. Tapi mungkin karena ini orang tua, jadi mungkin lupa dia itu. Bukan saja orang tua, tapi katanya dia lebih pada mempengaruhi bursa. Bursa, ya memang gitu kan dia Jadi naikkan ini sedikit, urusan bursa ini dia beli dagang. saham, habis itu borong lagi kan begitu. Saham turun dia borong, habis itu dia bikin kacau, naik dia jual kan begitu. Kan permainannya kayak begitu. Ini kan pengusaha, dia bukan diplomat kan. Iya, iya. Jadi kadang-kadang memang bicaranya itu aneh gitu. Aneh. Ya tapi itulah presiden. Jangankan kita, menteri-menterinya juga nggak tahu apa yang dia mau buat. Betul. Menteri pertahanannya nggak tahu, menteri luar negeri juga nggak tahu. Ini berikut mau apa? Itu mereka juga nggak tahu. Harus konsultasi dulu, kan begitu. Karena ditanya wartawan kan. Sekarang dia ini susah dengan rakyat Amerika sendiri. Sebagian itu tidak suka dengan kebijakan dia. Kemudian terakhirnya dengan umat Katolik, dia membuat umat Katolik Iya, tersinggung iya, di iya, sana. Ya toh? Nah, dan apa yang akan terjadi adalah semakin dia gencar seperti ini, inflasi kan di sana. Iya, iya. Semua barang impor kan naik harganya, mempengaruhi belanja rumah tangga di sana. Iya. Jadi itu akan menjadi persoalan tersendiri bagi Trump, gitu. Sementara dia menghadapi pemilihan paruh waktu. Nah itu semuanya akan berpengaruh. Ya. Cuma kita akan lihat nanti apakah rakyat Amerika itu akan memvonis dia di midterm electionnya atau akan berikan kepercayaan lagi kepada dia. Kita tidak tahu. Gitu. Yang jelas kebijakan Amerika ini, yang jelas begini, dengan adanya kebijakan Trump ini dunia sudah berubah. Dunia tidak seperti kemarin lagi. Iya, saya ingat kata Pak James Riyadi, jadi new order. New order, new world order, New normal. New normal, new normal. Jadi memang ini susah. Tidak ada orang yang tahu berikut ini seperti apa. Kan dulunya itu kan ada 2 superpower besar, Rusia dengan Uni Soviet. Habis itu 12 Juni 87 tembok Berlin jatuh, kan begitu toh. Begitu tembok Berlin jatuh, negara-negara baru bilang, oke, komunisme kalah, demokrasi menang. Sekarang borderless world, kan Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Borderless world, dunia tanpa batas, pasar bebas, imigran bebas segala macam. Sekarang mereka bingung dengan dunia tanpa batas ini. Begitu banyak imigran masuk ke negara-negara Barat, Eropa kita begitu lihat begitu Iya, banyak iya, iya. pengaruhnya, Amerika kita lihat begitu banyak pengaruhnya, sehingga kemarin itu 14 Maret itu, Februari itu. Marco Rubio pidato di Munich Security Conference, dia bilang dulu kita bilang borderless world, kita buka perbatasan kita, sekarang
mereka datang bawa budaya mereka sendiri, kita jadi ancaman bagi kita. Ini kebodohan kita bersama. Dia bilang begitu. Iya. Seperti itu. Jadi memang ini dunia sudah berubah total. Yang saya mau katakan, begitu banyak hukum internasional yang dilanggar oleh mereka-mereka yang tadinya adalah champion daripada hukum internasional itu. Sementara negara berkembang seperti Indonesia masih begitu takut untuk berperan karena tidak punya percaya diri. Dari pengamatan Anda, saya diwawancara dengan Ibu Susi Sudarman di sini 2 atau 3 minggu lalu lah. Dia bilang Donald Trump is a liar. Pengamatan Anda gimana? Kalau menurut saya dia bukan a liar, tapi dia seorang pengusaha yang mau cari untung. Jadi perang pun bagi dia adalah satu bisnis, lahan, satu lahan gitu. Jadi sama seperti kalau Bung Don bikin apa dulu kalau kita di media itu ada business development ya. Iya. Nah, jadi bikin misalnya ada event ini, event itu, ada event pemeringkatan segala macam kan. Nah itu Trump bagi dia begitu juga, perang di Irak, perang di ini, perang di ini, seperti gitu. Cuma yang menarik itu kemarin penjelasan dari Senator Cruz, dia Republikan, tapi dia bilang begini, ada perbedaan antara keterlibatan Amerika di Irak dan di Iran. Nah, di Irak itu memang Amerika berniat masuk gulingkan Saddam. Dan mengatur negara itu, gitu. Ambil minyaknya dan segala macam, kan begitu. Tapi kita salah dia bilang, karena Saddam justru menghabisi para teroris. Seharusnya kita dukung dia menghabisi para teroris. Malah kita jatuhkan dia sehingga nggak ada orang yang dukung menghabisi teroris sekarang. Teroris muncul lagi di sana. Dia bilang gitu. Nah ini harus jadi pelajaran. Jangan-jangan di Iran kita salah langkah lagi, dia bilang begitu. Nah, jadi Saddam menghabisi teroris, lalu Amerika menghabisi Saddam. Akhirnya teroris berkembang kembali di Irak. Sekarang kalau kita lihat kan, kita kalau lihat perang melawan Iran ini, itu kan pemimpin 40-an pemimpin termasuk pemimpin utamanya kan sudah gugur dalam pertempuran itu. Artinya Betul. sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kalau lihat itu kan sekarang masih Amerika mau menyerang, Israel masih menyerang. Kalau kita lihat kan, ini mau menguasai Iran dengan pemerintahan boneka. Ya. Misalnya begitu. Ya. Apakah begitu? Karena Ini menarik. selama itu belum terjadi, Ini terbentuk terus. Betul. Ini pertanyaan sangat menarik. Begini, yang terjadi begini. Selama Amerika mengandalkan serangan udara, hancurkan sana sini, Iran bisa hancur secara fisik, tetapi rejim tidak akan bisa berganti. Kenapa Saddam Hussein bisa jatuh di Irak? Karena angkatan darat masuk. Ya, angkatan darat, serangan darat. Ini tidak ada serangan darat. Nah, Iran ini terrennya, geografinya itu sangat tertutup. Jadi untuk membawa masuk tank itu sulit sekali. Mau lihat dari utara ada padang pasir, ada gunung segala macam. Satu-satunya cara kalau angkatan darat masuk itu adalah celah kecil antara Kuwait dengan ujungnya Iran. Hanya itu. Tapi di situ Garda Revolusi udah penuh di situ. Iran punya 2 angkatan bersenjata, yaitu militer normal dan Garda Revolusi. Yang pasukan normalnya itu Artes itu 620.000 tentara aktif, Garda Revolusi 200.000 tentara aktif. Jadi 420.000 yang tadi, dan ini Garda Revolusi 200.000. Jadi total 620.000. Tambah pasukan cadangan sekitar 350.000. Jadi sekitar 1 juta orang yang pegang senjata di Iran. Sementara rencana Presiden Trump itu membawa masuk 10.000 pasukan. Bagaimana 10.000 berhadapan dengan ratusan ribu tentara? Itu sangat riskan kan. Makanya sudah ada kalkulasi di Pentagon itu, kalau Amerika mau lakukan pergantian rejim, berarti angkatan darat harus masuk berperang selama 18 bulan, akan menghabiskan biaya $3 triliun dan berpotensi menewaskan 15.000 tentara Amerika. Terlalu riskan itu. Maka Amerika tidak akan tempuh jalan itu. Jadi mereka kalkulasi itu, mereka lihat lalu, wah ini ngeri. Mereka tidak akan tempuh. Itu sebabnya serangan udara diteruskan, dan sekarang Selat Hormuz diblokade. Tapi Iran masih punya satu kartu as. Apa itu? Ini yang orang tidak tahu. Hormuz itu hanya 20% minyak lewat dari situ. Iya. Ya toh? Tapi kartu asnya Iran itu bukan di Hormuz, tapi di selat di Laut Merah yang namanya Bab el Mandeb. Bab el Mandeb itu kalau ditutup sama Houthi, proksinya Iran, terusan Suez mati.
Oh. Kalau turisme Suez mati, Laut Merah itu ditutup sama Iran, maka kapal dari Eropa datang ke Asia, termasuk ke Indonesia, harus muter lewat Afrika. Kembali zaman VOC Kembali dulu ya. ke WC. Nah ini yang paling berbahaya. Nah ini kartu asnya Iran yang dia belum bermainkan. Nah dia masih simpan, dia masih fokus di sini. Tapi yang dari kalkulasi saya, di sini kartu as dia yang paling besar. Karena Bab el-Mandeb itu, istilah itu artinya gerbang air mata. Oh. Bab el-Mandeb itu gerbang air mata. Jadi kalau Houthi-nya Iran tutup di situ, dunia akan menangis. Wah. Karena semua kapal dari Eropa mau ke Asia dan sebaliknya harus muter sampai Nah, kan Amerika mengancam mau menguasai semua pelabuhan di Iran. Ya memang itu yang sekarang dilakukan mulai jam 10 hari Senin kemarin. Itu pasukan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika sudah masuk menguasai semua Ya, pelabuhan itu. Nah, jadi ini kalau bacaan saya ini di atas panggung penyerangan harus tetap berjalan untuk menjaga gengsi, kan begitu. Tapi komunikasi diplomatik di belakang layar tetap jalan, gitu. Jadi tidak sengeri yang diberitakan. Karena apa? Baik Amerika maupun Iran punya perhitungan kerugian. Amerika hitung berapa banyak kerugian, Iran juga hitung berapa banyak kerugian. Jadi tidak mungkin mereka akan teruskan berbagai pertikaian ini sambil menyadari bahwa kerugian dia ini makin lama makin banyak. Dan perang itu meletihkan, fatih. Sangat fatig ya, sangat meletihkan. Jadi yang kita lihat nanti begini, batas gencatan senjata itu 22 April. Kita akan lihat dua kemungkinan akan terjadi. Pertama, akan ada perundingan damai berikutnya, dilanjutkan untuk masing-masing pihak. Semoga bisa turunkan sedikit permintaannya supaya dicari titik temu, gitu. Cari titik temu. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka perang ini bisa ditunda, ditarik agak panjang, sampai cari alasan lagi bagaimana supaya jangan terjadi ledakan perang lagi. Tapi kalau sampai 22 setelah 22 April tidak ada perundingan damai itu, maka ancaman Presiden Trump itu akan terjadi. Karena Presiden Trump sudah katakan, kalau sampai ujung-ujungnya tidak terjadi kesepakatan, maka kalimat dia begini, saya akan menghapus semua peradaban. Pesan itu dimengerti di Iran, Amerika mau pakai senjata nuklir. Karena dibilang Itu dibaca sebagai senjata nuklir. Dan 2 kali Presiden Trump bilang, kalau Iran masih tetap ngotot, saya akan menghapus semua peradaban. Gitu. Dia bilang dia akan destroy all civilization. Hanya senjata nuklir yang bisa melakukan itu. Nah, itu ketidakvarasan itu. Itu udah. Kemungkinan. Itu benar itu. Iya, ketidakvarasan. Jadi saya belum tahu, belum pernah saya baca ada berita apakah dokter kepresidenan di Amerika, bagaimana laporan psikologinya seperti apa. Karena dia sebagai panglima tertinggi, kalau dalam keadaan yang kurang waras, terus kan dia bisa tekan tombol. Wah, kita ciptakan kiamat sendiri dong. Nah ini semua aspek ini perlu dilihat gitu loh. Perlu dilihat. Kemarin memang ada berita bilang presiden sakit. Presiden ada berita itu kan? ada berita tapi dijelaskan bahwa itu nggak benar gitu. Ya namanya berita politik kan. Namanya berita politik. Tetapi kemudian begini, ada juga skenario untuk menimbulkan konflik internal di Iran. Betul. Ada cerita kayak begitu. Betul sekali. Ini betul sekali. Jadi begini. Waktu perang itu dimulai, itu kan ada sekitar 800 orang mau dihukum gantung kan? Iya. Nah, tapi intervensi Amerika dan negara-negara Barat dan negara-negara Arab waktu itu yang belum diserang sama Iran, itu membuat rencana itu tidak terjadi. Nah, kalau tidak terjadi pergantian rejim, apa yang akan terjadi? Yang terjadi kalau tidak terjadi pergantian rejim adalah semua orang yang demonstrasi dari bulan Januari itu akan dianggap sebagai musuh negara. Dan akan dihabisin. Karena bukan ultimatum, fatwa daripada Ayatollah Ali Khamenei yang sudah meninggal, dia katakan bahwa semua demonstran adalah musuhnya Allah. Begitu, musuhnya Tuhan. Nah, kalau dia demonstran adalah musuhnya Tuhan, maka wajib bagi garda revolusi untuk menghabisi musuhnya Tuhan. Tapi apa mungkin dalam situasi ketika Iran di snapshot oleh berbagai negara? Sekarang kita harus lihat bagaimana kontroversinya dengan Indonesia. Nah, di Iran itu bagi ribuan rakyat melakukan demonstrasi terhadap pemerintahnya karena mereka ingin reformasi.
ya toh? Iya. Mereka ingin reformasi, ganti status quo, ganti pemerintahan. Sama seperti 98, rakyat turun ke jalan untuk mengganti, menjatuhkan pemerintahan Orde Baru. Tapi Iran tidak ada tanda-tanda, belum ada tanda-tanda kuat mungkin Nah, ke arah situ kan? yang lucunya adalah kok sepertinya sentimen publik di Indonesia itu bukan mendukung gerakan reformasi di sana, itu beda. tapi mendukung status quo yang berkuasa. Iya, iya. Di situ bedanya dengan Iran dengan kita. Itu sangat menarik dan juga bisa dilihat sebagai sebuah uniqueness atau Ironi. bisa juga ironi. Ironi, ya. itu satu ironi paradoks kan? tuh. Paradoks kan? Ya, karena kalau kita jujur mendukung gerakan reformasi, maka tentu kita dukung para demonstran itu Iya. kan. Seperti kita dukung demonstran Tahun waktu jatuhkan 98. 98. Tapi di sini terjadi kan tersebaliknya. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita sendiri kan, bagaimana ini cara kita berpikir nih gitu. Saya juga bingung ini lihat ini kan begitu. Seperti itu. Ya, kalau kita ngomong tentang itu, kalau kita mengatakan tentang Israel lebih unggul itu bakal dibully soalnya. Ya, begitu. Jadi jadi kita lihat kan reformasi 98 jatuhkan pemerintahan yang otoriter. Di Iran juga begitu, gerakan mereka sejak Januari demo itu adalah ingin menjatuhkan pemerintahan yang otoriter. Tapi kita mendukung pemerintahan yang otoriter dan bukan gerakan reformasi itu yang terjadi sekarang. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, saya baca informasinya itu Netanyahu itu datang ke Lebanon. Betul. Artinya kan Betul, dia ke sana, betul. seperti apa? Artinya rasanya Israel itu di atas angin gitu. Ya Bu. karena dia ingin supaya wilayah selatan daripada Sungai Litani itu menjadi bagian daripada Israel. Ya. Oh. Menjadi bagian daripada Israel. Sebenarnya itu. Sebagai buffer zone-nya, jadi biar aman. Ya. Paling tidak, itu sebabnya maka hari ini kan perundingan antara Lebanon dengan Israel di New York terjadi hari ini. Untuk cari jalan supaya bagaimana bisa mengamankan ini, seperti begitu. Tapi penduduknya kan lari semua ke perbatasan Israel karena takut. Sekarang, Masalahnya begini Bung Don. Masalahnya adalah Lebanon itu punya militer, tetapi militernya itu takluk kepada Hezbollah. Hezbollah, ya. Jadi sama juga misalnya kita punya TNI, tapi tiba-tiba ada satu gerakan perlawanan punya senjata sendiri, apakah TNI harus takluk kepada mereka? Di situ masalahnya. Itu yang dihadapi Lebanon sekarang. Seperti gitu loh. Ya, Israel kan punya alibi untuk menyerang markasnya Hezbollah. Hezbollah, betul. Karena jadi secara hukum internasional, Israel tidak mengakui tentara di dalam tentara. Dia tidak mengakui kekuasaan yang mengatasi kekuasaan negara, kan begitu. Makanya dia menyerang Hezbollah itu seperti itu, gitu. Nah seharusnya presiden Lebanon itu harus punya militer yang kuat, kan seperti itu kan, punya militer yang kuat supaya jangan dia didikte oleh pasukan lain. Sekarang begini ya, kalau lihat begitu complicatednya di Timur Tengah, saya kemudian menemukan kebenaran apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Two-state solution. Ya. Jadi kita juga harus menjamin atau negara-negara itu juga harus menjamin Israel itu aman gitu. Betul. Kira-kira begitu kan? Itu betul. Saya menemukan kebenaran dari Iya. statement Jadi Presiden Prabowo tentang itu. Presiden Prabowo adalah presiden pertama sejak Indonesia merdeka yang mengatakan kalimat seperti itu. di Iya, PBB. betul. Baru pertama. Belum pernah. Jadi logika Presiden Prabowo itu begini. Ini ada dua negara berperang. Kalau kita hanya mendukung salah satunya dan ini kita tetap musuhi yang ini, Iya. maka meskipun kita dukung ini, tapi dia akan menyerang terus. Iya. Karena Uskup Desmond, Tidak koeksis. Uskup Desmond Tutu Nah, di Afrika Desmond Tutu, Selatan. Desmond Tutu katakan begini, kalau Anda mau damai, bicara dengan musuhmu, bukan dengan temanmu. Kan begitu. Itu yang benar. Itu benar. Jadi kalau mau damai, bicara dengan musuh, bukan dengan teman. Nah itu yang Pak Prabowo ingin lakukan, kan begitu kan? Jadi makanya di PBB beliau katakan, kita ingin Palestina harus merdeka. Iya. Itu pakem kita. Itu betul. Tetapi untuk itu terjadi, maka kita harus juga bisa mengakui, kita harus juga bisa Israel. menjamin keamanan dan keselamatan Israel. Itu adalah kalimatnya Presiden Itu Prabowo. betul. Baru dengar saya Itu dari dengar. Presiden. Dan memang beliau tidak ada orang yang bisa mengajari Presiden tentang tempur. Pak Prabowo ini jenderal tempur, jadi dia ngerti betul bahwa kalau dia ngomong begitu, berarti dia mengerti pengalaman perangnya memang begitu, gitu. Karena begini, ini contoh, Bung Don. Misalnya ada dua anak berkelahi di sekolah, gitu. Sambil minum, sambil minum. Dua anak berkelahi di sekolah, terus teman-temannya dukung yang satu ini, yang ini tidak, gitu.
dia dukung ini terus, tapi dia tidak punya hubungan dengan lawannya. Iya. Kan dia tidak bisa menyerang Tidak berantem. bisa. Tapi yang ini akan hantam temannya ini. Kan begitu. Iya. Jadi semakin kita mencaci maki Israel, itu tidak menguntungkan Palestina. I see. Mencaci maki ya. Iya. Semakin kita mencaci maki Israel, tidak menguntungkan Palestina. Kenapa? Karena membuat Israel marah untuk hajar Palestina. Gara-gara kita menghasut dia dengan caci maki kita. Kan begitu. Iya. Itu logika sederhana banget. Iya. Itu yang menyebabkan kenapa Presiden bicara seperti itu. Iya. Begitu. Jadi itu bukan berarti kita dukung Israel, bukan. Itu taktik, strategi. Iya. Kita tidak dukung Israel, tapi strateginya adalah supaya dia jangan hantam saudara kita terus, ya. Kita ngomong begini biar direm. Kan begitu. Itu kan strategi. Gitu. Dijalankan atau tidak itu urusan lain. Yang penting kita ngomong supaya dia rem, jangan serang terus, kan begitu. Itu strategi. Gitu. Nah, ini menarik. Kembali lagi ini soal Amerika Israel lawan Iran. Kemudian kita ada sedikit lihat situasi dalam negeri. Kita sudah tahu dampaknya perang ini terhadap kita. Kita ditolong oleh kebijakan pemerintah untuk tetap tidak menaikkan BBM. Itu kan sesuatu yang kemudian membuat kita merasa kita masih oke gitu. Tapi kan sampai akhir tahun kan dipastikan oleh pemerintah. Tetapi ada hal lain yang menurut saya 2 hari ini ada peristiwa yang berbeda. Pak Prabowo ketemu Putin di Rusia. Kemudian di situ beliau mengatakan terima kasih karena Putin membawa kita ke BRICS. Ya. Lalu kemudian katanya juga untuk mencari cadangan energi. Ya, betul. Untuk kemudian kalau kenapa-kenapa kita punya tempat kita ini jualan. Tapi pada saat yang sama kita bicara soal ruang angkasa Republik ini yang bisa dilintasi oleh pesawat Amerika. Betul. Dan itu Menteri Pertahanan kita Pak Safri Samsudin itu lagi ke sana ke Amerika. Gitu. Ada 2 hal yang menurut saya terlihat gimana? Apakah jadi 2 hal berbeda ya? Yang pertama soal energi dulu. Kalau soal energi, kalau pemerintah mengatakan begitu, maka kita percaya bahwa pemerintah punya berbagai opsi. Untuk bisa mempertahankan BBM tidak naik. Nah, itu kita tentu berterima kasih dan kita harus dukung itu supaya jangan naik kan begitu kan. Nah, kita dukung itu berarti pemerintah punya banyak opsi, mungkin bisa menambah supply dari berbagai sumber lain. Salah satunya Rusia kan Rusia sudah tawarkan itu waktu Presiden Prabowo ketemu Presiden Putin di Saint Petersburg bulan Juni 2025. Mereka sudah bicara tentang itu. Nah, saya punya yang kedua adalah tentang pertahanan udara itu. Memang wilayah yang paling rawan di Indonesia adalah wilayah udara. Kenapa? Karena selama ini pembangunan pertahanan kita itu kan terfokus ke darat. Semua alutsista darat, angkatan darat dan seluruhnya. Padahal kondisi geografis kita itu kan kepulauan. Jadi seharusnya laut diperkuat, udara diperkuat. Karena kenapa? Perang masa kini kan tentara tidak harus pergi. Drone yang pergi, pesawat yang ini. Perangnya orang perang di langit. Perang langit. Ya, itu perang di langit. Jadi kita boleh asa golok apa segala busur anak panah nggak jadi itu, Pak. Kita pakai busur anak panah kan seperti di kampung kita kan. Tidak bisa. Iya. Asa golok nggak bisa, orang perang di langit. Itu menarik. Asa golok itu nggak ada gunanya. Asa golok dengan busur anak panah bagaimana orang perang di langit nggak nyampe itu. Gitu kan. Nah, karena itu memang saya kira perlu sekali bahwa Indonesia memperkuat pertahanan udara kita. Apapun caranya itu urusan Kementerian Pertahanan, itu urusan pemerintah, urusan angkatan bersenjata kita. Tapi wajib kita memperkuat pertahanan udara dengan berbagai alutsista udara yang dibutuhkan. Karena kalau kita serang dari udara bagaimana kita tangkisnya? Terus apa hubungannya dengan Amerika tadi kita kasih ruang angkasa itu? Nah, kalau ruang angkasa itu begini. Saya tidak mau masuk ke wilayah kebijakan pemerintah. Saya hanya mau katakan begini. Nomor 1 yang tadi kita perlu memperkuat pertahanan udara itu mutlak untuk kepentingan kita di masa depan. Nomor 2, memang kalau urusan riset di luar angkasa misalnya, antariksa misalnya begitu. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi tahun 2013. Itu delegasi DPD RI ke Moskow dan jamuan makan malam di rumah Dubes Pak Jauhari Oratmangun. Beliau sekarang di Cina kan. Nah,
hadir di situ adalah orang-orang Rusia yang berhati Indonesia. Itu disebut Indonesianis. Nah, salah satu yang hadir itu adalah kosmonot Gregory Grekcho. Beliau sudah 3 kali ke luar angkasa, tinggal berapa ratus hari gitu di luar angkasa, dan tapi beliau udah meninggal. Jadi waktu delegasi DPD ke sana, beliau bilang begini, dulu Indonesia itu kan mau dibawa ke luar angkasa astronotnya kan. Iya. Itu Pratiwi Sudarmono. Sudarmono ya, mau dibawa ke luar angkasa. Tapi kalian dibohongin itu, katanya dia bilang begitu. Rusia sanggup bawa astronot Indonesia kerjasama untuk penelitian di luar angkasa. Itu beliau tawarkan. Makanya sekarang ini wakil perdana menteri 1 Rusia itu bernama Bapak Denis Manturov yang sudah bolak-balik ke Indonesia terus. Dia itu adalah teman baiknya Indonesia. Jadi seperti yang kita butuhkan itu adalah dorong beliau supaya kalau bisa ada kesempatan Indonesia diikutkan untuk Menarik keluar Maksudnya angkasa. Pak Prabowo ikut bicarakan itu. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya dalam pertemuan Pak Prabowo dengan Presiden Putin Juni 2025 sempat disinggung itu kerjasama luar angkasa antariksa. Jadi itu akan kalau dilanjutkan bagus karena apa? Karena kalau kita sudah punya payung kerjasama di luar angkasa, maka yang tadi kita bicarakan itu bisa masuk ke dalam pertahanan udara dan segala macam itu bisa masuk. Begitu. Jadi kita harap ke depan itu perhatian pemerintah kita itu cobalah lihat realitas sekarang orang perang di langit. Jadi kita mesti perkuat pertahanan. Cuman masalahnya begini Bung Pitan, itu kayak ada reaksi-reaksi negatif tentang persoalan kayak begini nih. Ya memang. Jadi ada 2 hal. Pertama, rahasia negara pasti tidak boleh dibuka. Gitu. Jadi tentu pemerintah punya alasan untuk tidak memberikan bercerita semua karena di dunia yang medsos seperti sekarang ini orang ngomong benar juga bisa disalahkan apalagi masalah rahasia negara. Jadi memang sudah tepat rahasia negara jangan dibuka karena nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain gitu. Cuma yang inti dari semua ini adalah karena kondisi geografis kita itu kepulauan dan begitu luas, maka kita butuh sistem pertahanan udara ke depan. Supaya karena apa? Jangan pernah kita percaya bahwa semua negara yang sekarang berbaik dengan kita akan selama-lamanya berbaik dengan kita. Tidak mungkin. Dan juga jangan kita percaya bahwa semua negara yang saat ini menjadi musuh kita nanti akan selama-lamanya musuh kita. Tidak juga. Saya ingat pernyataan Presiden Prabowo ketika kita ketemu di Hambalang soal geopolitik. Dan itu dia meramalkan dengan tepat, jangan berpikir bahwa tidak akan ada perang. Betul, itu betul. Ukraine, nanti Iran, belum ada kejadian. Itu tahun lalu itu ngomong. Dan terjadi, dan terjadi sekarang. Jadi bahkan sekarang ini orang mulai ukur-ukur. Iran ini strategi perangnya adalah yang disebut war of attrition. War of attrition itu artinya perang yang dirancang untuk menguras tenaga lawan. Sampai letih. Jadi istilahnya kayak kalau Amerika itu jagonya itu sprint, Iran ini maraton. Kan begitu. Jadi permainannya seperti itu. Jadi kalau untuk kita memang seperti yang Presiden Prabowo ngomong di Hambalang itu tepat. Jangan pernah percaya bahwa dunia ini akan begini terus, aman terus. Pasti dari waktu ke waktu akan ada perang, akan ada perang. Artinya bagi kita, perkuat SDM kita, perkuat teknologi kita, dan di dalam negeri jangan berantem gitu loh. Kan sudah pusing di luar negeri, di dalam juga kita berantem tiap hari di media sosial, di media televisi dan podcast. Udahlah, kita bersatu jaga negeri kita ini, supaya jangan sampai ada kemungkinan untuk kita juga diganggu seperti Iran. Soalnya begini, dengan kunjungan Pak Presiden ke Moskow, ketemu Putin, orang lalu merasa bahwa loh ada sinyal politik atau diplomasi yang kayak non-align. Kenapa? Kita ada BOP dengan Amerika. Lalu kemudian kita ada di BRICS, kan kira-kira begitu. Di satu sisi, yang banyak orang bilang, kita itu kok ke Amerika, terutama ketika perang Israel, Amerika, dan kemudian lawan Iran, kita kan seperti ada di posisi Amerika, Israel. Kira-kira begitulah. Jadi begini. Saya mencoba membaca pikiran Presiden Trump ya. Jadi begini, pikiran Presiden Trump itu begini. Beliau yakin bahwa sulit terjadi perdamaian di Palestina karena Iran terus mendukung proksi-proksinya di kawasan. Makanya dalam pikiran Trump itu
ini Irannya dulu dilumpuhkan supaya proksinya tidak bisa bekerja, supaya BOP bisa berjalan. Pikiran Presiden Trump begitu. Tapi belum sampai sekarang kan tidak menjadi kenyataan. Jadi rencananya seperti itu, tapi ternyata tidak menjadi kenyataan. Gaza orang udah lupa. Sekarang marah Hezbollah, Iran yang orang pikir. Gaza, nggak ada orang bicara Gaza sekarang coba. Padahal di sana belum selesai, hancur itu bagaimana. Nah, di Iran kemarin itu, Bank Sentral Iran, ini lucu. Jadi Duta Besar Iran di PBB itu membuat pernyataan kemarin bahwa gara-gara perang ini begitu banyak bangunan seperti yang tadi Bang Donung bilang sudah hancur, sehingga dia menuntut supaya Arab Saudi, Qatar, Uni Arab Emirat, Bahrain dan Yordan membayar kerugian yang terjadi di yang kehancuran yang terjadi di sana. Nah sekarang bank sentralnya lagi menghitung berapa besar kerugian, dia akan tagih ke sini. Nah ke negara-negara Arab. Dan Bank Sentral itu mengatakan bahwa diperlukan waktu paling sedikit 12 tahun untuk bisa melakukan rekonstruksi itu. Nah persoalannya adalah kalau negara-negara Arab ini nggak mau kasih, maka akan terjadi ketegangan baru di situ. Ketegangan baru. Karena banyak orang tidak tahu bahwa Arab Saudi adalah negara yang mendorong Presiden Trump untuk segera menyerang Iran. Itu ternyata Arab Saudi. Menteri Pertahanan Arab Saudi itu Januari 2026 pergi ke Washington untuk berbagi data intelijen. Makanya Iran bilang Arab Saudi itu tetangga tapi pengkhianat. Pengkhianat. Nah, tetangga yang berkhianat kan begitu. Makanya dihantam itu kan begitu. Nah, jadi konteks di timur sebenarnya Asia Barat ya. Kalau kita yang tepat itu Asia Barat. Kalau dari Amerika kan dia lihat ke timur, dia bilang Timur Tengah. Kalau di sini kan kiblatnya ke barat, jadi harus kita bilang Asia Barat kan begitu. Jadi sebenarnya peta geopolitik Asia Barat itu sudah berubah total, yaitu Iran berhadapan dengan negara-negara Arab. Itu yang terjadi sekarang. Yang paling celaka ini Pakistan. Pakistan ini karena menjadi tuan rumah perundingan tapi gagal, sekarang dia repot. Repotnya begini. Pakistan itu tahun lalu menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Arab Saudi. Jadi kalau Pakistan diserang, Arab Saudi wajib bantu. Arab Saudi diserang, Pakistan wajib bantu. Ini membuat Pakistan menjadi sekutunya Arab Saudi. Jadi padahal Arab Saudi adalah juga sekutunya Amerika. Jadi sekarang dengan gagalnya presiden perundingan ini, kaum Syiah di Pakistan ini akan menuntut gara-gara kamu ini gagal ini. Jadi akan terjadi pergolakan di dalam negeri. Kaum Syiah itu akan protes kepada pemerintahnya, kenapa dukung Arab Saudi untuk menghantam orang-orang saya di Iran? Akan begitu nantinya. Tambah rumit ini persoalan ini sekarang ini. Jadi ya gimana ya? Jadi complicated posisi sangat Pakistan di situ. Sangat complicated. Makanya sejak awal saya bilang yang tepat menjadi juru damai itu Mesir. Karena dia tidak punya masalah dengan semua negara. Tapi dengan Turki juga masih punya masalah. Turki juga punya masalah. Dia dengan Israel rusak hubungannya, kan begitu. Jadi Turki juga punya masalah. Nah, masalah yang paling kacau adalah Israel yang bikin penyerangan, tapi dia tidak dilibatkan dalam perundingan. Mana bisa? Kan harusnya dilibatkan dong. Jadi suruh dia stop kan begitu. Karena dia tidak dilibatkan, dia lanjutkan gitu. Itu yang membuat kita berpikir atau perlu berpikir bahwa perang masih mungkin lebih lama. Masih akan lebih lama. Makanya sejak awal saya katakan ini ada desain besar di belakang ini yang tidak menginginkan perang ini segera berakhir. Supaya bisnis senjata bisa jalan terus, bisnis minyak bisa jalan terus, bisnis pasar saham bisa jalan terus, kan tinggal bermain di New York Stock Exchange kan. Nah ini ada permainan di belakang ini yang besar sekali yang kita nggak tahu. Ya, jadi kan konstelasinya lucu. Trump wanti-wanti akan naikkan 50% tarif gara-gara Cina kirim senjata ke bahkan 100%. Sana. Bahkan 100% gitu kan. Dia wanti ini. Tapi dia bilang tidak, tapi saya mau ketemu Xi Jinping. Jadi secara terbuka, secara official itu dia sikapnya seperti itu. Tapi kalkulasi bisnis kan beda lagi. Mereka duduk satu meja makan sama-sama, yang ngomong bisnis kan lain lagi. Lain lagi urusannya kan begitu. Nah, itu dia. Cuman artinya kita tidak boleh melihat hitam putih. Kita tidak bisa melihat hitam putih. Makanya ketika kita lihat di sosmed orang lihat hitam putih, bisa. kita bisa tahu, wah ini kalau kayak perang opininya kalau lihat perang lebih ramai. Hitam putih kita langsung tahu bahwa bukan begitu konteksnya. ini ada macam-macam, ada kepentingan bisnis, kepentingan macam-macam. Tergantung.
Bung Pitan, terima kasih Terima sudah kasih, terima hadir kasih. di sini. Senang sekali mendengar Anda bicara Iya, tentang perang ini dan soal gencatan senjata. Betul. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Mantap. Ya. Maju terus. Tutur apa namanya? Hah? Super tutur. Hah? Super Ah. super ya. Ya hebat. Tutur media digital. Maju terus. Saya lihat penontonnya makin banyak. Penontonnya makin banyak. Oke, kawan tutur, terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya.